Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarwa Yuni dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada ikan untuk mata kuliah ichtiologi. Ikan sama seperti pada golongan vertebrata lainnya. Ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup yang artinya darah tidak pernah keluar dari pembuluh. Sistem peredaran darah pada ikan juga bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur siklus dari peredaran darah, berawal dari jantung, darah menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan dibagi ke organ-organ tubuh lainnya melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung ke jantung. Umumnya, ikan juga tergolong ke dalam hewan berdarah dingin karena suhu tubuhnya selalu mengikuti suhu lingkungan, kecuali pada ikan jenis tertentu seperti ikan opak. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seperti seri yang pertama dinamakan seri arteri dan seri yang kedua disebut seri vena. Pada sistem peredaran darah, organ utamanya adalah jantung. Nah, jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga yang terletak dalam posterior lengkung insang. Darah ditekan mengalir ke luar dari jantung melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh sampai kapiler darah. Kemudian dihisap melalui pembuluh darah vena dan kembali ke jantung. Untuk melakukan fungsi ini, jantung mempunyai suatu sistem klep yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Jantung pada ikan terdiri dari dua ruang yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas ilmus. Ruang ini berturut-turut dari belakang hingga ke depan, yang pertama ada sinus venosus, yang kedua ada atrium, yang ketiga ada ventrikal, yang keempat ada conus arteriosus. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, sinus venosus adalah ruang tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot, yang berfungsi untuk menampung darah dari vena hepatica yang membawa darah dari vena kardial, arterior, dan posterior. Selanjutnya adalah atrium. Nah, atrium adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Darah dari atrium melalui lubang antrivertikular diteruskan ke dalam rongga ventrikal. Lubang ini dijaga oleh klep atau katup antriventrikular supaya aliran darah tidak kembali ke rongga atrium. Berikutnya ada ventrikal, adalah ruang berdinding tebal berotot menerima darah hanya dari atrium saja dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Bagian ini menerima darah dari atrium melalui antriventrikular. Ukuran anterior dari ventrikel tumbuh memanjang dan berdinding tebal. Di dalamnya terdapat suatu seri klep semikular. Lalu pada elasmoberansi, conus arteriosus berkembang dengan baik tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada sebagian ikan teloestei, conus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus berkembang dengan baik. Saya akan membahas tentang saluran darah. Nah, saluran darah itu ada 3 bentuk saluran, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pertama, yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung, atau saluran darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, yaitu vena. Nah, vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Saluran vena, struktur vena
sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dalam dari vena mengalami tekanan hidrostatik tinggi, umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompa darah dari dinding ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang mempunyai tempat terjadinya pertukaran zat, gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang darah. Darah adalah cairan yang dibangunkan oleh plasma darah, sel darah, dan substansi lain yang terlarut di dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah merah, mineral terlarut. Di luar pembuluh darah, darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semipermeable, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain itu, di insang terjadi pengeluaran darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO tinggi. Ikan memiliki kadar protein plasma berupa album sebagai pengontrol tekanan osmotik. Yang kedua ada lipoprotein sebagai pembawa lemak. Yang ketiga ada globulin sebagai pengikat heme. Yang keempat adalah keruloplasmin sebagai pengikat tembaga. Yang kelima ada fibrinogen sebagai bahan pembeku darah. Yang keenam ada loduroporin sebagai iodium anorganik. Selanjutnya, ada fungsi utama darah. Yang pertama yaitu sebagai transportasi bahan yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak dibutuhkan dibawa ke organ pembuangan. Yang kedua, darah sebagai penjaga masuknya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengatur bahan pertumbuhan dan membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Yang ketiga, sebagai pengantar hormon ke organ atau sel target. Dan dengan adanya hormon dalam aliran peredaran darah, seolah darah sebagai sistem saraf tambahan. Di dalam darah terdapat sel-sel darah. Yang pertama ada eritrosit, yang kedua ada leukosit, yang ketiga ada trombosit. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Pada ikan berbentuk lonjong dan berinti dengan diameter 7-36 mikron tergantung spesies ikannya. Warna merah dari darah disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dari eritrosit. Jumlah eritrosit tiap milimeter kubik darah bersekitar antara 20.000 sampai 3 juta. Pengangkutan oksigen sebagai fungsi utama sel darah merah bergantung pada komponen besi pada hemoglobin, pigmen pernapasan yang terdapat di dalam eritrosit. Kemampuan mengikat oksigen pada tingkat kejenuhan 95%, kandungan besi di dalam darah, dan jumlah sel darah merah sangat bervariasi bergantung pada stadia hidup, kebiasaan hidup, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya itu ada eukosit atau sel darah putih. Eukosit pada ikan tidak berwarna, berjumlah antara 20.000 sampai 150.000 dalam tiap milimeter kubik darah. Walaupun elektrosit merupakan unsur darah, tetapi fungsi utamanya ada di luar pembuluh darah. Mereka mempunyai sifat dapat menerobos keluar dari pembuluh darah dan bergerak secara amoeboid di antara jaringan sekelilingnya. Mereka tidak hanya mempunyai sifat daya fagositos saja, tetapi kaya terhadap enzim yang dapat menimbulkan reaksi kimia di luar pembuluh darah. Leukosit hanya berumur pendek. Yang terakhir ada trombosit, memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari eritrosit
besarnya bervariasi antara 2-3 mikron. Mereka merupakan hasil utama dari trombokinase. Selanjutnya saya akan membahas tentang organ pembentuk darah. Beberapa organ pada ikan dapat membentuk darah. Pada stadia embrio, saluran darah dapat menghasilkan sel darah merah. Pada ikan dewasa, sel-sel darah masih dibentuk di permukaan saluran darah, namun pusat-pusat pembentukan sel-sel darah lebih nampak. Nah, untuk organ-organnya sendiri pembentuk darah yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ yang paling kaya akan jaringan limfoid. Trombosit dibentuk di bagian mesonefrik pada lamprey dan kebanyakan telostei. Ginjal merupakan penghasil sel darah utama selama hidupnya, terutama kepala ginjal. Yang kedua ada limpa. Nah, limpa ikan merupakan organ yang sangat bervariasi baik letak, bentuk maupun ukurannya. Limpa pada ikan Gnatostomata terdiri dari bagian korteks berwarna merah, pulva berwarna putih, dan medula. Bagian korteks dari limfa membentuk eritrosit dan trombosit, sedangkan limfosit dan beberapa granulostei dibentuk di dalam medula. Pada ikan bertulang sejati, limpa ini juga berfungsi dalam menghancurkan sel-sel darah merah. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.